pada tahap awal pembangunan, bahwasanya pemerintah saat ini berfokus menjadikan kawasan inti pusat pemerintahan sebagai kawasan atau sebagai sebuah ekosistem perkotaan, di mana hadirnya infrastruktur berbasis investasi yang sudah masuk dari tahun 2023 lalu, seluruhnya hampir difokuskan pembangunannya di kawasan KIPP. Kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara saat ini dibentuk pada tahap awal untuk menjadi sebuah ekosistem perkotaan, guna memenuhi kebutuhan dasar para penghuninya. Sejalan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN yang di tahap awal ini untuk mendukung aktivitas roda pemerintahan. Secara umum, IKN sendiri didirikan setidaknya ada sekitar 9 zona wilayah perencanaan, di mana untuk saat ini para investor lebih banyak direkomendasikan untuk meletakkan infrastrukturnya di kawasan zona inti IKN sebagai upaya pembentukan ekosistem perkotaan. Kendati wilayah KIPP merupakan wilayah yang paling banyak diminati bagi para investor, namun juga terdapat wilayah lain IKN yang sudah dilakukan pembangunan infrastruktur investasi, yakni berupa pusat energi baru terbarukan yang melibatkan BUMN dan juga investor dari mancanegara. IKN ini kan didesain akan ada 9 wilayah perencanaan. Saya cek ya, wilayah itu yang sekarang mungkin menjadi favorit kunjungan yang sedang dibangun adalah namanya kawasan inti pusat pemerintahan. Nah kemudian ada juga pusat ekonomi nanti di IKN Barat. Lain dari 9 itu yaitu IKN Selatan yang disebut dengan pusat energi terbarukan. Yang itu nanti menjadi suplai energi untuk di IKN. Nah yang lain seperti pusat hiburan, pusat pendidikan, pusat riset dan inovasi, pusat distribusi perdagangan komoditas dan agroindustri ini juga ditawarkan. Jadi kita tidak mengarahkan secara spesifik ya, itu kan benar-benar nanti investor tertarik di mana, kemudian diarahkan lokasi yang tepat ada di mana. Dapat diketahui, dari tahun 2023 hingga penghujung tahun 2024, Ibu Kota Nusantara telah menarik minat investasi dari berbagai sektor, seperti rumah sakit, perhotelan, restoran, transportasi, perbankan, energi, pusat informasi dan komunikasi atau media massa, pusat penelitian, real estate, hingga pendidikan. Dari seluruh investasi ini sendiri, setidaknya jumlah total nilainya tercatat mencapai hingga 58 triliun rupiah, di mana jumlah tersebut akan diprediksi terus bertambah. Mengingat pihak otorita Ibu Kota Nusantara sudah banyak menerima letter of interest atau surat pengajuan minat dari berbagai pelaku usaha, baik itu domestik bahkan internasional. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan.